Hingga setelah beberapa bulan, pada akhirnya Musa menaruh hati kepada Safuro. Sampai pada akhirnya, Musa dapat menikahi Safuro dan menjadi menantu bagi Syuaib. Dan di sini, Musa merasa bahwa hidupnya sangatlah nyaman bersama keluarga kecilnya. Hingga di suatu hari saat dia sedang mengembala, Safuro menceritakan kepada Musa bahwa ada suatu gunung yang tidak boleh dinaiki oleh Musa. Gunung itu bernama Gunung Sinai. Hingga di suatu hari saat dia sedang mengembala, Safuro menceritakan kepada Musa bahwa ada suatu gunung yang tidak boleh dinaiki oleh Musa. Gunung itu bernama Gunung Sinai. Karena gunung itu sudah dianggap suci oleh kalangan orang-orang tertentu. Namun Nabi Musa yang merasa penasaran, dia pun kemudian malah menaiki gunung itu sendirian. Lantas sesampai di puncak Gunung Sinai, Musa pun menjadi kaget tidak kepalang, dikarenakan ada sebuah pohon yang terbakar dan pohon itu berbicara kepada Musa bahwa selama ini Musa adalah orang yang dia cari. Musa mengira bahwa yang berbicara padanya ini adalah Tuhan semesta alam. Dan ketika itu Musa diperintahkan untuk membebaskan para Bani Israel dan memimpin mereka untuk mencari tanah yang telah dijanjikan. Musa kemudian berkata bahwa dia tidak akan sanggup melakukan hal sebesar ini. Lantas dia pun disuruh untuk melemparkan tongkat yang ada di depannya. Dan seketika tongkat Musa pun berubah menjadi seekor ular yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai Musa dimanapun dia berada. Setelah itu Musa disuruh untuk mengambil tongkat itu kembali. Dan tentu saja Musa tidak akan bisa menolak perintahnya kali ini. Lantas setelah menerima firman dari Gunung Sinai, Musa kemudian turun dari gunung itu. Dia pun kemudian menemui Syuaib dan istrinya dengan tubuh yang sangat gemetar. Saat itu Musa menceritakan semua pengalamannya itu sambil menangis terseduh-seduh. Syuaib kemudian berkata kepada Musa bahwa pengalamannya itu tadi pertanda jika Musa adalah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun menyarankan kepada Musa untuk segera pergi ke Mesir agar menjalankan tugasnya itu demi membebaskan para Bani Israel dari bangsa Mesir. Walaupun merasa ragu, pada akhirnya lantas setelah berpamitan dengan Syuaib, Musa pun membawa istri dan anaknya untuk pergi ke kota Mesir. Selama berhari-hari, mereka pun berjalan kaki dengan membawa perbekalan seadanya. Yang padahal di sini Musa mau melakukan pemberontakan di negara yang sebesar Mesir. Hingga singkat cerita, sampailah Musa di kota kelahirannya itu. Ketika berada di Mesir, Musa tidak sengaja bertemu dengan ibu angkatnya. Sang ibu yang melihatnya, kemudian dia pun langsung berhenti dan menghampiri Musa. Seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat, ternyata Musa masih hidup setelah bertahun-tahun pergi dari Mesir. Lantas saat itu, Musa juga mendapatkan informasi dari ibu tirinya jika Firaun sebelumnya telah, dan Firaun yang baru adalah Ramses II, yang tak lain adalah paman Musa sendiri. Musa juga diminta ibunya itu untuk membawa keluarganya ke istana, karena kini dirinya telah aman. Namun di sini Musa lebih memilih untuk membawa keluarganya itu ke kaumnya, yaitu Bani Israel. Singkat cerita, Musa membawa istri dan anaknya ke rumah orang tua aslinya. Di sana dia bertemu dengan Maryam, yang tak lain adalah saudara perempuan kandungnya. Maryam kemudian memberitahu kepada Musa jika ayah dan ibunya telah wafat beberapa tahun yang lalu. Maryam juga mempertemukan Musa kepada Harun, dan Harun adalah kakak laki-laki kandung dari Musa. Saat itu Musa langsung menceritakan rencananya untuk memberontak kepada negara Mesir. Awalnya Harun mengira kalau Musa sudah gila karena rencana itu sangatlah nekat. Namun setelah Musa berkata bahwa Allah yang telah mengutusnya melakukan hal ini, Harun langsung berlutut di hadapan Musa
dan berjanji akan membantunya. Setelah itu Musa dan Harun kemudian pergi menemui Firaun di istananya. Nah, sedikit informasi nih guys. Di zaman Firaun Ramses II memang terkenal sangatlah angkuh dan sombong. Ibu angkat Musa juga sampai kaget kenapa anaknya berada di sini. Lantas Musa dan Harun kemudian mendatangi Firaun. Di sini Musa terang-terangan mengutarakan keinginannya agar Firaun dapat membebaskan para budak Bani Israel. Ya tentu saja guys, Firaun langsung menolaknya mentah-mentah. Karena para budak itu sangatlah berharga bagi bangsa Mesir. Di sini Firaun juga berkata bahwa dia adalah Tuhan bagi orang-orang itu. Karena Firaun merasa bahwa dia bisa memberikan kematian dan kehidupan kepada seseorang. Firaun juga menantang Musa untuk menunjukkan di mana Tuhannya. Mendengar tantangan itu, Musa pun menyuruh Harun untuk melemparkan tongkat yang ia bawa. Dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Hal ini ditunjukkan Musa agar Firaun percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah benar-benar ada. Tetapi kesombongan Firaun membuat dirinya mengelak dan berkata bahwa semua penyihirnya juga bisa melakukan hal itu. Firaun kemudian menyuruh seluruh penyihirnya untuk memberi pelajaran kepada Musa. Dan seketika itu, tongkat-tongkat para penyihir itu pun berubah menjadi ular. Namun di sini terlihat bahwa tongkat Musa lebih hebat. Karena ular-ular para penyihir itu langsung dibunuh oleh ular bilik Nabi Musa. Sebenarnya para penyihir itu sudah percaya dengan kata-kata Musa. Namun karena mereka lebih takut kepada Firaun, jadi mereka lebih memilih diam saja. Setelah mempertontonkan mukjizatnya, ular itu pun kembali menjadi tongkat. Kemudian Musa memperingatkan Firaun, jika dia berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Firaun akan mendapatkan ganjarannya yang lebih besar lagi. Akan tetapi Firaun masih tetap saja keras kepala dan malah menyuruh Musa untuk segera pergi keluar dari istananya. Enough! Time you'll change your mind. Get with his master. Setelah kejadian itu dikarenakan Musa yang berani menentang Firaun, lantas Firaun pun menjadi semena-mena kepada Bani Israel. Bahkan mereka hanya diberi jatah makan 1 kali sehari. Dan hal itu membuat para budak Bani Israel menjadi jengkel kepada Musa. Lantas mereka pun menyalahkan Musa karena semua ini akibat dari tindakannya melawan Firaun. Ketika itu Musa mendekati jasad seorang budak yang telah mati sia-sia. Musa lalu berkata kepada mereka semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengirimkan bencana kepada negeri Mesir. From such a thing happening again. Sent me here to lead you out of here. How do we just? They came here in the night and they killed all of me here to lead you out of here. Dan benar saja, tiba-tiba air di sungai Nil berubah menjadi darah. Begitu juga sumur-sumur para warga, bahkan air di istana juga berubah menjadi darah. Para penyihir Firaun pun tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengatasi bencana yang aneh ini. Dan hal itu membuat Firaun sangatlah panik. Namun kejadian tadi hanyalah awal dari azab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan lagi-lagi negeri Mesir diserang oleh wabah kodok. Bahkan ada ribuan kodok yang masuk ke dalam istana dan ke kamar Firaun. Bukan hanya itu, semua ternak para warga juga mati mendadak. Firaun yang semakin panik kemudian memanggil Musa. Firaun bertanya berapa banyak uang yang harus dia bayar kepada Musa untuk menghentikan hal ini. Musa pun menjawab bahwa hal ini bukanlah tentang uang, melainkan tentang kebebasan para Bani Israel. Ya tentu saja Firaun masih menolak permintaan Musa itu. Dan dikarenakan kesombongannya itulah Allah kembali mengirimkan azab bagi negeri Mesir, di mana wabah ribuan belalang yang menghancurkan seluruh perkebunan di negeri Mesir, sampai-sampai Mesir menjadi kota yang sangat tandus dan jauh dari kata makmur. Hal itu pun membuat Firaun menjadi semakin ketakutan. Mesir yang masih dilanda kekeringan yang luar biasa, tiba-tiba dihujani oleh meteor.
Hal itu pun membuat Firaun menjadi semakin ketakutan. Firaun kemudian memiliki ide untuk mengeluarkan seluruh penyihir terbaiknya agar bisa menghentikan hujan api ini. Pikiran Firaun menjadi sangat kacau, dikarenakan pada masa kepemimpinannya ini, dia tidak bisa membawa ketentraman bagi negeri Mesir. Firaun pun melampiaskan kemarahannya kepada para pejabat-pejabat Mesir yang ada di sana. Di lain sisi, Musa yang sedang mengumpulkan para penduduk Bani Israel, Musa berkata jika Allah telah mengirimkan wahyu untuknya, dan sebentar lagi Bani Israel akan terbebas dari bangsa Mesir. Mendengar hal itu, Bani Israel menjadi sangat senang, dan perlahan-lahan mereka pun mulai mendengarkan perkataan Musa. Lantas saat itu, Musa memerintahkan Bani Israel pada malam hari ini berdiam diri di rumah saja, dan mereka akan diberikan tanda di pintu-pintu rumah mereka. Hingga pada tengah malam, tiba-tiba ada kabut misterius yang menyelimuti seluruh negeri Mesir. Orang-orang Israel yang ada di dalam rumah tidak berani keluar sesuai dengan petunjuk Nabi Musa. Sedangkan para prajurit Firaun yang ada di luar tiba-tiba mati mendadak setelah terkena kabut misterius itu. Tak terkecuali dengan anak laki-laki kesayangan Firaun. Dia pun melihat anaknya tewas terbujur kaku di atas kasur tidurnya. Padahal saat itu kamar Firaun terjaga ketat oleh para tentara-tentaranya. Saat itu Firaun yang mengaku sebagai Tuhan tidak bisa melakukan apapun kepada anak lelakinya itu. Karena seluruh kejadian ini, Firaun pun kemudian menyerah kepada Musa. Dan keesokan paginya, Musa tiba-tiba didatangi oleh saudara tirinya sambil membawa jasad anak laki-lakinya. Pria itu menangis dan mengadu kepada Musa. Dia pun berkata, kenapa anaknya juga ikut tewas? Padahal setiap Musa ada kesulitan, dia selalu membantunya. Dia juga selalu mendukung apa yang Musa kerjakan. Lantas kemudian Harun pun berkata kepadanya bahwa puluhan tahun yang lalu Firaun Mesir melakukan hal yang sama, yaitu membunuh anak-anak Bani Israel yang tidak berdosa. Dan semua ini bukanlah kehendak dari Musa, melainkan kehendak dari Tuhan Musa. Singkat cerita, Nabi Musa pergi mendatangi Firaun di istananya. Kali ini Firaun tidak bisa berbuat apa-apa atas permintaan Musa, karena semua perkataan Musa telah menjadi kenyataan. Dan akhirnya dia pun mengizinkan Musa untuk membawa Bani Israel pergi dari Mesir. Lalu tanpa pikir panjang, Nabi Musa akhirnya mengumpulkan para Bani Israel untuk segera pergi dari Mesir. Safe yet. He could still change his mind. Come on. Dan setelah puluhan tahun mereka menjadi budak, pada akhirnya mereka telah terbebas. Lantas mereka pun berbondong-bondong pergi keluar dari kota Mesir. Tetapi saat itu Firaun yang melihat para Bani Israel pergi meninggalkan Mesir, dia pun berpikir bahwa ini merupakan sebuah tamparan yang keras bagi dirinya, dikarenakan dia tidak bisa mempertahankan para budaknya yang sangat berharga itu. Sedangkan Musa yang terus memimpin para Bani Israel menuju ke tanah yang dijanjikan, mereka juga tidak tahu arah dan tujuan mereka setelah ini. Sedangkan di sisi lain, Firaun terus terpuruk dengan kegagalannya. Dan di pagi itu, saudara dari Musa pun datang menemui Firaun. Di sini Firaun tiba-tiba memintanya untuk segera mencari Musa, dikarenakan anak laki-lakinya telah tewas dan itu semua adalah perbuatan dari Musa. Lantas dengan cepat, tentara kerajaan Mesir pun segera mengejar Musa dan rombongannya. Hingga setelah jarak mereka sudah cukup dekat, para tentara dan kereta kudanya terus mengejar Musa dan rombongannya. Melihat hal itu, para Bani Israel pun segera berhamburan pergi menyelamatkan diri. Namun sayang seribu sayang, karena mereka telah menemui jalur buntu, yang mana saat itu mereka berada di ujung lautan dan tidak mungkin bisa menyeberanginya. Dikarenakan hal itu, lagi-lagi orang-orang Israel pun menyalahkan Nabi Musa karena telah membawa mereka ke dalam masalah yang lebih besar. Nabi Musa kemudian berjalan sendirian ke tepi laut, dan di sana Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Musa dan rombongannya untuk pergi melewati laut.
Dengan mengangkat tongkatnya, niscaya laut itu akan terbelah dan membuka jalan bagi mereka. Hingga tiba-tiba saja ada angin puting beliung yang datang dari arah lautan. Angin itu langsung menyerang para tentara Mesir dan Firaun, yang membuat Firaun dan para pasukannya sulit untuk bergerak. Dan itu adalah tanda bahwa Allah masih menyertai Musa. Saat itu Musa kemudian mengangkat tongkatnya ke udara. Lantas tiba-tiba hal luar biasa pun terjadi. Lautan itu pun benar-benar terbelah. This is witchcraft. Ketika itu satu persatu orang dari Bani Israel pun turun menuju lautan. Mereka pun melewati lautan yang sudah kering karena terbelah. Sedangkan Musa masih menahannya di ujung lautan menggunakan tongkat miliknya. Mukjizat yang luar biasa itu membuat orang-orang berjalan di bawah ombak yang ada di atas mereka. Lautan luas yang tadinya banyak air kini telah berubah menjadi jalan bagi Bani Israel. Dan melihat kesempatan itu, para prajurit Firaun pun ikut mengejar mereka. Namun ketika seluruh Bani Israel sudah berada di ujung lautan, dan seketika lautan yang terbelah itu kembali tertutup seperti semula, membuat para tentara Firaun serta Firaun sendiri yang berada di situ pun tidak bisa berlari dari ombak-ombak itu. Lantas lautan ini akan menjadi sejarah kuburan Firaun dan para tentaranya. Ombak-ombak yang besar itu mulai tertutup dan menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantu umatnya dalam kesulitan, meskipun bagi manusia itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Setelah kejadian itu, Firaun akhirnya benar-benar tewas dan tidak ada lagi yang mengejar Musa. Sementara Musa dan para pengikutnya pun melewati ujian berat selama bertahun-tahun mereka. Walaupun Nabi Musa sendiri mengalami hal yang berat, yaitu kehilangan saudaranya yang selama ini selalu membantunya. Dan film pun selesai. Sedikit tambahan, setelah kejadian ini sebenarnya dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam yang sedang pergi untuk membawa wahyu berupa kitab Taurat, dia pun menitipkan para Bani Israel kepada kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Namun betapa kecewanya Nabi Musa saat dia kembali membawa kitab Taurat. Justru Bani Israel kembali menyembah berhala dan mengintimidasi Nabi Musa dan Nabi Harun yang selama ini telah menyelamatkan nyawa mereka semua. Dan hal itu membuat Nabi Musa alaihissalam merasa kecewa dan sangat marah kepada Bani Israel. Ya mungkin memang begitulah sifat asli dari Bani Israel, yaitu cikal bakal dari kaum Yahudi yang selalu membuat bencana dan mengkhianati para nabi yang diutus oleh mereka. Oke, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Mari kita petik hikmah kebaikan dari film Nabi Musa alaihissalam ini. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita film yang akan gue bahas ke depannya nanti. Oke lah, Pojok Kartel di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next film.